proses atau UX research proses ya. Jadi di meet pertama kemarin kita fokusnya ke UI, nah di meet ketiga kita fokusnya ini ke UX-nya. Untuk capaian pembelajarannya adalah diharapkan teman-teman mampu menjelaskan dan menerapkan tahapan UX design ya, mulai dari empathize hingga usability testing. Nah, kita lebih flashback ya ke pertemuan yang pertama, kedua kemarin, yaitu tentang introduction UI UX design. Nah, di meet kali ini kan kita lebih membahasnya tentang user experience ya, atau pengalaman dan juga perasaan pengguna saat berinteraksi dengan produk. Nah, untuk UX ini mencakup apa aja? Cakupannya nanti ada proses perancangan, lalu ada alur kerja, dan juga fungsionalitas dari sebuah produk digital. Kalau misal kita ibaratkan ya, UX itu kayak sebuah jalan tol buat pengguna, biar mereka itu bisa melaju dengan nyaman tanpa hambatan. Nah, kalau kita rancang UX dengan baik, nanti pengalaman dari pengguna juga bakal mulus dan mereka bakal senang. Oke. Nah, terus di slide selanjutnya ya, di sini dijelaskan beberapa alasan kenapa desain itu penting untuk teman-teman terapkan dalam mendesain UI. Karena pertama bisa meningkatkan kepuasan pengguna. Jadi kalau UX desain kalian baik, pasti produk akan lebih mudah digunakan oleh user dan juga bisa memenuhi kebutuhan oleh pengguna. Nah, yang kedua, bisa mengurangi biaya dan waktu pengembangan karena dengan menerapkan UX yang baik sejak awal, masalah-masalah potensial nanti bisa diidentifikasi dan juga diperbaiki lebih awal sebelum produk itu diluncurkan. Jadi kalau ada hal-hal yang salah atau perlu direvisi, bisa segera diperbaiki sehingga nanti mengurangi kebutuhan untuk, revisi besar-besaran ya dari awal. Jadi istilahnya kalau misal mau launching produk, nggak perlu launching 2 kali, tapi cukup launching sekali tapi dengan aspek yang perfect sekalian gitu, nggak perlu kebanyakan revisi setelah di-launching. Nah, yang ketiga bisa memperkuat brand image dan juga kredibilitas, karena nanti kalau misal pengalaman UX-nya baik, positif, dapat meningkatkan reputasi dari brand tersebut, serta bisa menciptakan citra company yang lebih inovatif, terus peduli terhadap kebutuhan pengguna. Nah, terus yang selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi produk. Jadi kalau UX desain baik, nanti bisa menyelesaikan fitur-fitur yang dibutuhkan dengan lebih efisien, yang akhirnya bisa meningkatkan produktivitas dari user. Karena dari segi flow-nya akan gampang gitu atau tidak terbelit-belit gitu. Nah, terus yang terakhir meminimalisir frustasi dan juga meningkatkan daya saing gitu. Jadi kalau desainnya fokus pada user bisa mengurangi potensi kebingungan sehingga menciptakan pengalaman yang lancar. Terus kalau UX-nya baik juga bisa menjadi keunggulan suatu produk tersebut agar lebih kompetitif di pasar karena fokusnya lebih ke pengalaman pengguna dengan produk yang dibuat benar-benar berdasarkan riset mendalam, gitu. Nah, terus di sini terdapat beberapa kolaborasi stakeholder jika kita ini mau memfokuskan diri sebagai UX researcher gitu. Nah, yang pertama tentu aja kita bakal berkolaborasi dengan UI designer. Jadi perlu dipahami bahwa kalau di company yang besar ya, antara UI designer dan juga UX researcher itu adalah dua posisi yang berbeda. Jadi kalau UI designer itu fokusnya ke visual, jadi pembuatan nanti, layouting, terus peletakan dari, image, ilustrasi, icon, dan lain-lain. Nah, fokus ke visualnya. Nah, sementara kalau UX researcher itu fokusnya nanti ke step by step cara mendevelop produk agar hasilnya itu sesuai dengan kebutuhan pengguna, gitu. Jadi, kolaborasi stakeholder-nya yang pertama ya dengan UI designer, terus nanti dengan product manager yang mengelola, terus membuat timeline untuk memantau proses dari development gitu. Nanti product manager akan tadi ya membuat task planning, terus membuat timeline, terus, eee, mendeliver
Kalau misal pekerjaan dari UX researcher udah selesai, terus bakal di-deliver ke UI designer, lalu ke front end, back end, dan selanjutnya ke testing. Jadi pada intinya PM ini yang, memastikan gitu produk bisa di-launching sesuai dengan timeline gitu. Nah terus kolaborasi selanjutnya tentu aja dengan software engineer ya. Jadi dengan back end maupun dengan front end untuk development produk, ke coding gitu. Dan selanjutnya adalah kita berkolaborasi dengan manajemen gitu. Jadi bisa dari business user maupun dari marketing gitu. Untuk ya menangani hal-hal yang di luar teknis pengembangan. Gitu bisa dari mungkin promosinya ataupun nanti koordinasi dengan kliennya gitu nanti bisa dibantu oleh divisi manajemen. Nah, terus tools-tools apa sih yang gitu nanti online untuk development produk, ke coding gitu. Dan selanjutnya adalah kita berkolaborasi dengan manajemen gitu. Jadi bisa dari business user maupun dari marketing gitu. Untuk ya menangani hal-hal yang di luar teknis pengembangan. Gitu bisa dari mungkin promosinya ataupun nanti koordinasi dengan kliennya gitu nanti bisa dibantu oleh divisi manajemen. Nah, terus tools-tools apa sih yang biasanya digunakan? Jadi di sini, pasti teman-teman sudah banyak yang familiar ya dengan tools-tools di sini. Seperti di sini ada Zoom, Gform, Gmeet, Google Docs, dan juga Google Sheet. Ini aku yakin teman-teman sudah biasa menggunakan. Terus, yang tools-tools di atas ini biasanya digunakan untuk user interview. Jadi Zoom untuk meeting, lalu Word dan juga Excel untuk menulis hasil dari kebutuhan user. Nah, terus untuk mapping dan juga ideation kita menggunakan Figma Jam. Jadi di Figma Jam kita bisa memanajemen segala kebutuhan dari klien, bisa juga dengan Miro ataupun Draw.io. Jadi ketiga tools ini itu sebenarnya fungsinya sama, tapi nanti tinggal dipilih aja gitu. Teman-teman nyamannya pakai apa pakai Figma Jam, pakai Miro, atau Draw.io. Nah, tapi di sini nanti aku akan lebih menjelaskannya pakainya adalah Draw.io untuk mapping flowchart. Nah, terus selanjutnya tools yang digunakan untuk wireframe dan juga prototyping bisa dengan Figma atau Adobe XD. Ini juga fungsinya sama ya, yaitu untuk membuat visualisasi dari hasil UX research. Tapi di kelas kali ini kita bakal belajarnya fokus ke Figma karena yang saat ini populer itu menggunakan Figma. Nah, terus, untuk testingnya nanti bisa menggunakan Maze ataupun Gform. Nah, di, akhir nanti akan sedikit aku jelaskan ya tentang penggunaan Maze Design gitu di, next meet ya yang lebih detail. Sekarang ke pengenalan toolsnya dulu aja. Nah, terus, kita masuk ke tahapan dari UX proses. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam ya, teman-teman diharapkan tahu dulu apa itu definisi dari UX proses. Jadi pada intinya UX proses adalah suatu langkah-langkah yang berulang, bisa berulang ataupun bisa tidak ya, nanti disesuaikan dengan produknya apakah sudah sesuai atau belum. Kalau misal produknya belum sesuai ya langkahnya bisa kembali lagi nih, misal ke step 2 lagi, atau ke step 3 lagi, atau ke step 4 sampai produknya benar-benar sesuai dengan kebutuhan user, baru di-launching gitu. Jadi kita balik lagi ya, ke UX proses adalah langkah iteratif yang diambil untuk memastikan produk digital itu ya bisa website ataupun aplikasi benar-benar nyaman digunakan oleh user. Jadi tujuannya adalah membuat pengalaman pengguna menjadi semulus mungkin dengan terus meningkatkan dan juga memperbaiki UI-nya. Biasanya yang diperbaiki itu dari segi flow-nya ya, dan juga layouting-nya.
Nah, nanti dalam UX proses, teman-teman akan berulang kali melewati tahap yang berbeda sambil mengevaluasi desain setiap saat. Nah, terus kalau untuk metode dari UX proses ya sebenarnya itu banyak sekali yang bisa diterapkan. Nah, tapi di sini kita belajar lebih dalamnya itu dengan menggunakan metode design thinking karena ini juga metode yang paling sering ditanyakan dan paling sering digunakan di kalangan UI UX designer. Nah, sebenarnya itu ada banyak ya metode yang lain. Contohnya ada Lean UX, itu cocoknya biasanya fokus untuk kolaborasi tim dengan iterasi atau perulangan yang cepat, gitu. Jadi dokumentasinya nggak terlalu banyak, tapi fokusnya hanya pada hasil langsung. Jadi nggak perlu riset, tapi langsung fokus ke hasil produknya. Dan cocoknya kalau Lean UX itu untuk pengembangan fitur yang sudah ada gitu. Contoh misal kayak sekarang nih kan sudah ada aplikasi dari Dana gitu ya. Nah dari Dana misal mau update fitur atau penambahan fitur baru. Nah itu bisa tuh menggunakan metode Lean UX karena iterasinya lebih cepat agar produk juga bisa cepat di launching gitu. Nah tapi kalau misal pengen lebih dalam ya mengenal user, mulai dari riset awal banget, kita bisa menggunakan metodenya design thinking. Jadi di design thinking ini pengguna ditempatkan di pusat proses desainnya. Untuk ya kita sebagai UX researcher ya bisa memahami kebutuhan, keinginan, lalu problem dan nanti diharapkan dari tim itu maksudnya ya dari kolaborasi tadi ya UI UX, terus ada PM, lalu ada manajemen, itu bisa memperbaiki dan juga memberikan solusi yang terbaik gitu. Nah, terus, eee, pada intinya ya kalau design thinking ini cocoknya untuk teman-teman yang ingin benar-benar membuat suatu produk itu dari awal berdasarkan riset. Contoh, eee kalau tadi kan aplikasi Dana kan emang sudah ada ya, sudah pernah di-launching, jadi tinggal enhancement fitur atau penambahan suatu fitur baru. Nah, kalau misal mau membuat website dengan ide yang benar-benar nol untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada ataupun, eee, pokoknya produknya itu belum pernah dibuat oleh siapapun gitu, nah itu cocok menggunakan metode design thinking. Nah, untuk metode design thinking ini tahapan-tahapannya ada 5 ya, yaitu ada empathize, define, ideate, prototype, dan juga testing. Kalau di tahap empathize, kita fokusnya adalah memahami kebutuhan dari user dengan melakukan ada observasi atau wawancara, lalu membuat empathy map, lalu identifikasi poin-poin, dan juga membuat user persona. Lalu setelah kita memahami segala problem dari user, kita definisikan semua yang dibutuhkan oleh user dalam tahap define. Setelah semua yang dibutuhkan oleh user didefinisikan, kita masuk ke tahap ideate dengan beberapa proses ya. Kita bisa menggunakan how might be, lalu selanjutnya bisa dibuat user flow, lalu kita selanjutnya buat storyboard dan juga selanjutnya buat wireframe. Nah, langkah yang keempat kita membuat prototype dan langkah yang kelima kita testing, bisa menggunakan metode usability testing atau A/B testing gitu. Nah, semua langkah-langkah ini kita akan pelajari satu persatu, step by step-nya. Jadi stay tune dan selalu pelajari ya setiap bit-nya secara detail